membahas mengenai digitalisasi UMKM. Ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti betul mengenai digitalisasi ini. Oleh karenanya, yuk kita simak bersama. Apa sih itu digitalisasi UMKM? Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih, telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya di media sosial, bahkan dengan memberikan informasi titik lokasi pada maps yang tersedia di media sosial, sehingga memudahkan customer untuk datang langsung ke lokasi. Sebagian pelaku usaha juga sudah tidak memerlukan lagi lapak dagangan, karena perubahan cara penjualan melalui media sosial dan e-commerce sebagai ruang baru. Nah, digitalisasi UMKM ini merupakan sebuah upaya agar para pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mulai bermigrasi ke ranah digital dalam kegiatan bisnisnya. Migrasi ini akhirnya mengharuskan pebisnis UMKM berkenalan dengan berbagai teknologi internet. Jadi, digitalisasi UMKM ini merupakan upaya merubah perilaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya melalui pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku UMKM memiliki WhatsApp, media sosial, Google Maps, dan e-commerce. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya digitalisasi UMKM untuk dilakukan. Nah, mengapa digitalisasi UMKM ini sangat penting untuk dilakukan? Yang pertama, karena perkembangan teknologi dan konektivitas internet yang semakin merata. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki smartphone. Selain itu, banyaknya e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan masih banyak lagi itu menjadikan masyarakat lebih suka berbelanja online, sehingga tren konsumsi atau belanja online semakin meningkat. Alasan lainnya yaitu adanya alternatif transaksi dan pengiriman atau shipment. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jasa pengiriman seperti JNT, JNE, dan masih banyak sebagainya. Selain itu, di masa pandemi seperti ini, memberikan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk UMKM. Sebagian pelaku UMKM yang dulunya berkecimpung dalam kegiatan bisnis luring atau luar jaringan mengalami penurunan pendapatan pelanggan karena kebijakan pembatasan dari pemerintah. Oleh karena itu, UMKM diharapkan mampu bermigrasi atau berpindah menuju UMKM Go Digital agar dapat menjangkau lebih banyak pasar serta konsumen. Nah, lalu bagaimana sih cara melakukan digitalisasi UMKM? Yang harus dilakukan yang pertama yaitu mendaftarkan lokasi UMKM di Google Maps. Hal ini agar memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi di mana toko tersebut berada. Yang kedua, penggunaan WhatsApp bisnis. Yang ketiga yaitu dari aspek fotografi yang menarik. Hal ini akan memudahkan kita dalam memasarkan produknya di media sosial agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita pasarkan. Yang keempat, memasarkan produknya ke banyak aplikasi dan platform sekaligus, misalnya Facebook, Marketplace, OLX, Bukalapak, Shopee, GoFood, GrabFood, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penyampaian produk tidak hanya ambil di tempat, namun bisa COD, cash on delivery, dan dengan pengiriman melalui jasa ekspedisi seperti JNT, JNE, Pos, dan lainnya. Nah, selanjutnya beberapa tips untuk memulai digitalisasi UMKM ini
Di antaranya yang pertama, para pelaku UMKM aktif untuk mengikuti berbagai penyuluhan, sosialisasi, maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah mengenai pengembangan UMKM. Yang kedua yaitu mulai untuk mengenali strategi pemasaran online dan jangan malas untuk berlatih teknologi. Jangan sampai tertinggal oleh teknologi ya. Lalu segera daftarkan UMKM Anda di berbagai platform digital seperti Google Maps, e-commerce, media sosial, dan masih banyak lainnya. Nah, tunggu apa lagi? Yuk mulai terapkan digitalisasi UMKM dan pemasaran online. Selanjutnya untuk materi yang kita sampaikan yaitu izin produksi industri rumah tangga atau PIRT. Pengertian PIRT sendiri adalah suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Umumnya, PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk yang berupa deretan nomor yang terdaftar pada Dinas Kesehatan di kota atau kabupaten setempat. PIRT hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat yang bisa dijadikan jaminan bahwa produk adalah aman. Hal ini dikarenakan dalam pendaftaran PIRT harus menyertakan uji laboratorium yang menyatakan bahwa suatu produk yang didaftarkan adalah produk makanan atau minuman yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk syarat mendapatkan izin PIRT yaitu fotokopi KTP pemilik usaha rumahan, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan sebanyak 3 lembar, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi dan denah bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat permohonan izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan, data produk makanan dan minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi, label yang akan dipakai pada kemasan produk, penyertaan hasil uji laboratorium, dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Untuk biaya pengurusan izin PIRT, tidak perlu khawatir karena biayanya bebas biaya. Namun untuk yang melewati uji laboratorium, maka biaya ditanggung oleh pemohon.